Kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, alangkah baiknya kita mengenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Daud Abdul Aziz, Jurini Samsiatun, Samai Nurdin, dan saya sendiri Yeskel Desima Suwarto. Kami di sini memberikan judul klasifikasi indeks pembangunan manusia di kabupaten atau kota provinsi Papua Barat pada tahun 2021 dengan menggunakan asas klaster hierarki. Oke, kemudian ada topik pembahasan yaitu yang pertama pendahuluan, kedua metode, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Oke, baik, di sini saya akan membacakan latar belakang kenapa kami memilih indeks pembangunan manusia dan mengapa kami memilih Provinsi Papua Barat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperoleh oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. Nah, kemudian ada 3 dimensi pada IPM itu, yaitu yang pertama umur panjang dan hidup sehat, kemudian yang kedua pengetahuan, yang ketiga standar hidup yang layak. Nah, IPM yang rendah itu di suatu wilayah menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia di wilayah tersebut tidak baik. Nah, kemudian kenapa memilih Provinsi Papua Barat? Salah satu provinsi di Indonesia yang nilai IPM-nya rendah yaitu Papua Barat. Papua Barat menduduki peringkat kedua provinsi dengan IPM terendah se-Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan perkembangan IPM pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 mencapai 65,26 atau hanya tumbuh sebesar 0,26%, meningkat 0,17 poin dibanding capaian tahun 2020. Data rata-rata IPM Papua Barat 2021 sebesar 65,26 dan di Indonesia sebesar 72,29. Hal ini membuktikan bahwa IPM Papua Barat masih jauh dari garis rata-rata IPM nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa IPM Papua Barat masuk golongan sedang dan terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Nah, ini ada faktor yang diduga menyebabkan IPM di Papua Barat. Ada variabel jumlah penduduk, kemudian kedua presentasi penduduk miskin, yang ketiga tingkat pengangguran terbuka, kemudian yang keempat angka partisipasi sekolah umur 16-18 tahun, kemudian ada Gini rasio, dan yang terakhir yaitu ada jumlah tenaga kesehatan masyarakat. Kemudian untuk metode akan saya serahkan kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz, saya persilahkan. Baik, terima kasih Rizky. Kemudian untuk metode yang digunakan yaitu ada analisis cluster. Analisis cluster adalah salah satu dari metode dalam analisis multivariat yang memiliki tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis cluster mengelompokkan individu atau objek penelitian sehingga setiap objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam cluster yang sama. Cluster dibagi menjadi 2. Yang pertama hierarki, contohnya adalah single linkage, complete linkage, average linkage, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada non hierarki, salah satu contohnya adalah Kamins. Metode hierarki adalah suatu metode analisis cluster yang membentuk tingkatan. Oke, next. Untuk data penelitiannya dengan mengambil provinsi di Papua Barat, jadi untuk variabelnya ada jumlah penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi sekolah umur 16 sampai dengan 18 tahun, Gini rasio, dan jumlah tenaga kesehatan masyarakat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Heski. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Abdul yang telah menjelaskan tentang metode dan data penelitian. Kemudian untuk hasil pembahasan dan selanjutnya saya serahkan kepada Dwi Jurini Samsiatun. Dwi Jurini Samsiatun, saya persilahkan. Baik, terima kasih Heski. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan. Jadi pertama kita menentukan diagramnya terlebih dahulu.
Nah, di sini kita dapatkan dendrogramnya. Ada 3 dendrogram. Yang pertama ada average linkage, ada single linkage, dan ada complete linkage. Next. Nah, selanjutnya adalah menentukan algoritma yang paling optimum. Nah, untuk algoritma yang paling optimum itu apabila nilai koefisien aglomeratifnya itu semakin dekat dengan 1, maka hasil klasternya itu semakin baik. Nah, oleh karena itu, berdasarkan dari hasil analisis yang telah kami lakukan, kita dapatkan nilai algoritma yang paling optimum adalah complete linkage, karena nilai complete linkage ini lebih mendekati 1 dibandingkan dengan algoritma single dan average. Nah, setelah kita menentukan algoritma yang paling optimum, selanjutnya adalah menentukan jumlah klaster yang optimum. Nah, untuk jumlah klaster yang optimum, di sini kita menggunakan metode cluster hierarchy. Nah, kita di sini dalam penggunaan metode cluster hierarchy, di sini kita menggunakan perkiraan jumlah klaster 2 sampai 4. Nah, penentuan jumlah klaster yang optimum itu dilihat berdasarkan dengan nilai siluet yang terbesar. Nah, jadi berdasarkan dari kelompok 2, 3, dan 4 tadi, kita dapatkan nilai siluet yang terbesarnya itu yaitu pada kelompok 2, yaitu sebesar 0,3817, sehingga dapat diketahui bahwa jumlah klaster yang paling optimum untuk algoritma complete linkage adalah 2. Next. Nah, selanjutnya kita menentukan hasil clustering. Nah, hasil clustering ini kita menggunakan algoritma complete linkage dengan kelompoknya 2 adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita dapatkan untuk klaster 1 itu terdapat 3 anggota dan klaster 2 itu terdapat 10 anggota. Terus setelah kita menentukan hasil clusteringnya, kita buat plot clusternya. Jadi berdasarkan plot cluster di atas, secara visual dapat dilihat bahwa klaster 1 itu terdapat 3 anggota yang terdiri dari Kabupaten Pakpak, Manokwari, dan Kota Sorong, dan klaster 2 itu terdapat 10 anggota yang terdiri dari Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, Indrau, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong, Maibrat, dan Pegunungan Arfak. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Hesti. Oke, baik. Terima kasih pada Guru Jurusan SM Syafron. Untuk selanjutnya, pembahasan materi selanjutnya saya serahkan kepada Samaya Nurdin. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Masih pada hasil dan pembahasan. Jadi berdasarkan tabel yang dapat kita lihat di layar, dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi sekolah umur 16 hingga 18 tahun, dan jumlah tenaga kesehatan masyarakat pada klaster 1 lebih tinggi dibandingkan dengan klaster 2. Selanjutnya, pada rata-rata persentase penduduk miskin dan Gini rasio pada klaster 1 lebih rendah dibandingkan dengan klaster 2. Kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan yang pertama adalah algoritma dan jumlah yang paling optimum adalah algoritma complete linkage dengan K sama dengan 2, dan berdasarkan hasil clustering, diperoleh bahwa pada klaster 1 terdapat 3 kabupaten atau kota, dan pada klaster 2 terdapat 10 kabupaten atau kota. Untuk sarannya, berdasarkan hasil analisis, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian dengan menambahkan lagi faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh pada indeks pembangunan manusia, agar hasil yang didapatkan lebih akurat. Serta untuk pemerintah daerah Papua perlu membuat kebijakan segera dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menambah tenaga kesehatan pada daerah yang termasuk ke dalam klaster 2, agar dapat meningkatkan IPM di 10 kabupaten atau kota tersebut. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Yehezkiel. Oke, baik teman-teman yang sudah menjelaskan materi tadi. Itulah presentasi dari kami, kurang lebihnya dimohon maafkan. Terima kasih.